Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami kelompok 2 yang akan membahas materi mengenai obligasi dan saham terkait dengan pengertian, penilaian, strategi investasi obligasi, serta penilaian saham dan strategi portofolio saham. Next. Anggota kelompok 2 sendiri, yang pertama ada Nurhaliza dengan MPM C1C021003, lalu ada Dian Pratiwi dengan MPM C1C021011, lalu ada Nadia Lailatul Isnaini dengan MPM C1C021032, lalu ada saya sendiri yaitu Lida Oktihandani dengan MPM C1C021042, dan yang terakhir ada Laurensi Stephen Roy Malau dengan MPM C1C021042. Untuk penjelasan pertama akan saya jelaskan sendiri, yaitu mengenai pengertian obligasi. Next. Obligasi perusahaan atau kita kenal juga sebagai obligasi korporasi merupakan suatu utang perusahaan kepada pemegangnya, dan bisa juga suatu sekuritas yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang menjanjikan kepada pemegangnya pembayaran sejumlah uang pada suatu tanggal jatuh tempo serta pembayaran bunga secara periodik. Lalu ada call provision, yaitu yang umumnya dilaksanakan oleh perusahaan penerbit obligasi ketika tingkat suku bunga pasar menurun, yang akan menguntungkan perusahaan penerbit, tetapi di sisi lainnya merugikan pemegang obligasi. Lalu ada jenis-jenis obligasi. Satu, obligasi perusahaan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Jenis-jenis obligasi ini, yang pertama ada obligasi dengan pinjaman, yaitu obligasi yang diterbitkan menggunakan jaminan satu aset real. Yang kedua ada obligasi tanpa pinjaman, yaitu obligasi yang diterbitkan tanpa jaminan aset real tertentu. Ketiga ada obligasi konversi, yaitu obligasi yang memberikan hak untuk melakukan konversi saham. Lalu yang keempat ada obligasi yang disertai waran, yaitu obligasi yang memberikan hak untuk membeli saham pada harga yang telah ditetapkan. Yang kelima ada obligasi tanpa kupon, yaitu obligasi yang tidak memberikan pembayaran bunga. Yang keenam ada obligasi dengan tingkat bunga mengambang, yaitu obligasi yang memberikan tingkat bunga yang besarannya disesuaikan dengan fluktuasi tingkat bunga pasar yang berlaku. Yang ketujuh ada putable bond, yaitu memberikan hak kepada pemegang obligasi untuk menerima pelunasan obligasi sesuai dengan nilai par sebelum waktu jatuh tempo. Yang kedelapan ada jump bond, yaitu obligasi yang memberikan tingkat keuntungan atau kupon yang tinggi, tetapi juga mengandung risiko yang tinggi pula. Yang terakhir ada security bond, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh suatu negara dalam mata uangnya sendiri, tetapi dijual di negara lain dengan mata uang negara tersebut. Seperti ada Yankee bond, yaitu dalam mata uang US dollar, Euro bond, Samurai bond dalam yen, dan Dragon bond. Selanjutnya. Selanjutnya yaitu ada peringkat obligasi. Satu obligasi perusahaan wajib diperingkatkan oleh lembaga pemeringkat yang terdaftar oleh Bapepam seperti PT Pepindo atau PT Kasne Credit Rating Indonesia. Berdasarkan pemeringkat Pepindo ada beberapa peringkat. Yang pertama ada ID triple A, yaitu superior, ID double A, yaitu sangat kuat, ID A kuat, ID triple B memadai, ID double B agak lemah, ID B lemah, ID triple C
runtime IDSD gagal sebagian, dan yang terakhir ada IDD gagal bayar. Selanjutnya ada obligasi negara. Obligasi negara atau government bond yaitu merupakan bagian dari surat utang negara atau SUN yang diterbitkan oleh pemerintah. SUN sendiri terbagi menjadi dua, yaitu SPN dan SPN surat pembendaharaan negara, dan ON yaitu obligasi negara. Lalu ada pentingnya obligasi negara, yakni seorang investor harus mengetahui beberapa hal terkait dengan SUN. Yang pertama ada obligasi negara harus mencerminkan investasi bebas risiko. Yang kedua, obligasi negara digunakan sebagai benchmark. Yang ketiga, obligasi negara dapat digunakan sebagai alat dalam menata ekonomi. Yang keempat, ada obligasi negara diharapkan dapat memudahkan pricing atau evaluasi obligasi. Dan yang terakhir, obligasi negara dapat menjadi alat manajemen risiko. Selanjutnya, untuk penerbitan dan perdagangan obligasi negara ini diterbitkan dalam mata uang US dollar dan rupiah. Dengan mata uang rupiah, di pecahan nilainya yaitu nilai nominal sebanyak 1 juta rupiah yang akan dibayarkan pemerintah pada saat jatuh tempo. Next. Selanjutnya ada yield obligasi. Yield obligasi ini merupakan ukuran pendapatan obligasi yang akan diterima oleh seorang investor yang bersifat tidak tetap karena terkait dengan tingkat return yang disyaratkan oleh seorang investor. Lalu ada nominal yield dan current yield, di mana nominal yield ini atau kupon yaitu penghasilan bunga kupon tahunan yang dibayar pada pemegang obligasi, sedangkan current yield adalah penghasilan bunga kupon tahunan dibagi dengan harga pasar obligasi. Lalu ada yield to maturity atau YTM, merupakan tingkat return majemuk yang akan diterima investor jika membeli obligasi pada harga pasar saat ini dan menahannya hingga jatuh tempo. Next. Untuk rumus nominal yield yaitu nominal yield sama dengan penghasilan bunga tahunan dibagi dengan nilai nominal. Untuk contoh soalnya, Ibu Lala membeli sebuah obligasi yang mempunyai nilai nominal 1 juta rupiah dengan tingkat kuponnya 12% yang dibayarkan 2 kali dalam setahun pada 15 April dan 15 Oktober. Pertanyaannya, berapakah besaran bunga per periode pembayaran bunga? Yaitu pada tanggal 15 April dan 15 Oktober sampai jatuh tempo, Ibu Lala sebagai pemegang obligasi tadi akan menerima bunga yaitu sebanyak 12% dibagi 2, yaitu sebanyak 6%, lalu dikalikan dengan 1 juta dengan hasil Rp60.000. Lalu untuk current yield sendiri, rumusnya ada penghasilan bunga tahunan dibagi dengan harga pasar obligasi. Sebagai contohnya, sebuah obligasi mempunyai nilai nominal sebanyak 1 juta rupiah dengan tingkat kupon 12% yang dibayarkan 2 kali dalam setahun, lalu seorang investor membelinya pada harga 95,00 yang artinya 95% dari nilai nominalnya. Lalu current yield-nya adalah 0,12 dikali 1 juta dibagi 0,95 dikali 1 juta yang hasilnya ialah 0,1263 atau 12,63%. Nah, jika harga pasarnya adalah 1.050.000, maka current yield-nya adalah 120.000, yang mana 60.000 dikalikan 2 untuk pembayaran 2 kali setahun dibagi dengan 1.050.000 dengan hasil 11,43%. Next. Lalu ada rumus untuk yield to maturity, ada 2 rumus. Yang pertama yaitu P sama dengan 2N sigma T sama dengan 1 CI per 2 dibagi dengan 1 tambah YTM per 2 tingkat pangkat T ditambah PP dibagi
1 tambah YTM per 2 pangkat 2N, di mana P ini sebagai harga obligasi pada saat ini, dan P-nya yaitu sama dengan 0, lalu N yaitu jumlah tahun sampai dengan jatuh tempo obligasi, CI sebagai pembayaran kupon untuk obligasi I setiap tahunnya, YTM sendiri ialah yield to maturity, dan PP ialah nilai par dari obligasi. Lalu ada rumus yang kedua yaitu YTM bintang sama dengan CI tambah PP kurang P per N dibagi PP tambah P per 2. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dian Pratiwi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai yield to call. Yield di sini bisa didefinisikan sebagai suatu tingkat bunga. YTC di sini diartikan emiten yang menerbitkan obligasi tersebut dapat melunasi atau membeli obligasi tersebut sebelum jatuh tempo, atau YTC bisa didefinisikan sebagai tingkat return majemuk yang diperoleh investor jika emiten melunasi atau membeli kembali obligasi yang telah diterbitkan sebelum jatuh tempo. Yang mana di sini terdapat rumus untuk menghitung yield to call. Untuk yang pertama itu kita harus menentukan harga pasar obligasi saat ini terlebih dahulu, yang mana rumusnya adalah jumlah dari CI per 2 dibagi 1 ditambah YTC dibagi 2 pangkat T ditambah PC per 1 ditambah YTC dibagi 2 pangkat 2C untuk T sama dengan 1 sampai dengan 2C. Yang mana P di sini merupakan harga pasar obligasi saat ini, YTC merupakan yield to call, CI merupakan pendapatan kupon per tahun, C merupakan periode sampai dengan saat obligasi dilunasi, PP sama dengan call price obligasi. Nah, setelah mendapatkan harga pasar obligasi saat ini, selanjutnya barulah kita menghitung YTC, yang mana rumus YTC di sini adalah CI ditambah PC dikurang P per N dibagi PC ditambah P dibagi 2. Yang mana YTC di sini merupakan nilai dari yield to call yang mendekati, P merupakan harga obligasi pada saat ini, N merupakan jumlah tahun sampai dengan yield to call yang terdekat, CI merupakan pendapatan kupon per tahun, dan PC merupakan call price obligasi. Next. Selanjutnya itu ada realized yield, yang mana realized yield di sini merupakan tingkat return yang diharapkan investor dari sebuah obligasi jika obligasi tersebut dijual kembali oleh investor sebelum jatuh tempo, atau bisa didefinisikan sebagai tingkat return yang diharapkan investor obligasi bila investor menjual obligasi pada waktu tertentu sebelum jatuh tempo. Sama dengan rumus YTC tadi, kita harus menghitung harga pasar obligasi pada saat ini, yang mana rumusnya itu jumlah CI dibagi 2 dibagi 1 ditambah RY bagi 2 pangkat T ditambah PF dibagi 1 ditambah RY bagi 2 pangkat 2H untuk T sama dengan 1 sampai dengan 2H. Setelah mendapat harga pasar obligasi pada saat ini, barulah kita menghitung realized yield atau RY. Yang mana rumusnya itu ada CI ditambah PF dikurang P dibagi N dibagi PF ditambah P dibagi 2. RY di sini merupakan realized yield, P merupakan harga obligasi pada saat ini, H merupakan periode investasi obligasi, CI merupakan pendapatan kupon obligasi per tahun, dan PF merupakan harga jual obligasi di masa yang akan mendatang. Next. Baiklah, untuk materi selanjutnya mengenai penilaian obligasi. Perhitungan atau harga obligasi dapat menggunakan rumus berikut dengan asumsi pembayaran kupon adalah 2 kali, yang mana rumusnya itu sendiri adalah jumlah dari CI dibagi 2 dibagi 1 ditambah R dibagi 2 pangkat T ditambah PP dibagi 1 ditambah R dibagi 2 pangkat 2N untuk T sama dengan 1 sampai dengan 2N.
yang mana P di sini merupakan nilai sekarang obligasi pada saat ini, N merupakan jumlah tahun sampai dengan jatuh tempo obligasi, CI merupakan pembayaran kupon untuk obligasi setiap tahunnya, R merupakan tingkat diskonto yang tepat, satu tingkat bunga pasar, dan PP merupakan nilai par atau nilai nominal dari obligasi. Dengan mengetahui besar dan waktu pembayaran kupon, nilai par atau nilai obligasi, serta tingkat bunga, maka nilai atau harga obligasi dapat ditentukan dengan cara yang pertama, menentukan nilai sekarang dari pendapatan kupon yang diperoleh setiap tahun. Yang kedua, menentukan nilai sekarang dari nilai par atau nilai nominal yang akan diperoleh pada obligasi jatuh tempo. Yang ketiga, menjumlahkan nilai sekarang dari pendapatan kupon 1 dan nilai nominal atau nilai par. Selanjutnya itu ada tipe obligasi. Yang pertama itu ada premium bond. Premium bond di sini merupakan obligasi dengan harga yang lebih tinggi dari harga nominal. Harga nominalnya dikatakan dijual pada harga premium. Misalnya nilai nominalnya 1 juta dijual dengan 103, maka untuk penentuan harga obligasi tersebut 103% dikali 1 juta, sehingga hasilnya 1.030, yang mana 30 ini merupakan premium dari obligasi tersebut. Selanjutnya itu ada diskon bond. Diskon bond di sini merupakan obligasi dengan harga yang lebih rendah daripada nilai nominalnya, dikatakan dijual pada harga diskon. Contohnya, nilai nominal dari obligasi tersebut 1 juta, dijual dengan harga 96. Nah, untuk penentuan harganya itu 96% dikali 1 juta, jadi 960.000, yang mana 40.000-nya tersebut merupakan diskon. Nah, selanjutnya itu ada par bond atau disebut dengan nilai nominal. Obligasi dengan harga sama dengan nilai nominal. Dikatakan dijual dengan harga par atau harga nominal. Obligasi tersebut memiliki nilai nominal 1 juta dan dijual dengan harga 1 juta. Next. Selanjutnya itu hubungan harga dan yield obligasi. Untuk obligasi dengan umur 20 tahun dan kupon sebesar 16%. Yang mana tabel di sini menunjukkan yield atau tingkat bunga dan juga harga obligasi. Yang sudah tertera itu ada yield 8, harga obligasinya 1.791,44. Selanjutnya itu ada yield 10 dengan harga obligasi 1.514,72. Dan selanjutnya, maka dapat disimpulkan dari tabel tersebut menunjukkan adanya hubungan yang terbalik antara yield tingkat bunga dengan harga obligasi, yang mana dari tabel tersebut digambarkan menjadi suatu grafik, yang mana untuk grafiknya yang bisa dilihat, yang mana untuk garis horizontal 0, 4, 8, 12, 16 tersebut menggambarkan yield atau tingkat bunganya, dan untuk garis vertikal yang ada 100, 150, 200 itu merupakan garis vertikal yang menggambarkan dari harganya, sehingga dari diagram tersebut dapat disimpulkan jika yield di bawah tingkat kupon, harga jual obligasi akan lebih tinggi dibanding nilai parnya, harga premi. Yang kedua, jika yield di atas harga kupon, maka harga obligasi akan lebih rendah dari nilai parnya, harga diskon. Yang ketiga, jika yield sama dengan tingkat kupon yang diberikan, maka harga obligasi tersebut akan sama dengan nilai parnya. Dan yang terakhir, hubungan antara yield tidak berbentuk garis lurus, tetapi membentuk sebuah kurva cekung. Dari keempat hal tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa harga obligasi akan berubah jika perubahan pada tingkat pasar dan juga yield yang diisyaratkan oleh investor dengan arah yang berlawanan. Next. Selanjutnya itu, obligasi mempunyai umur maturitas yang sama, tetapi memberikan kupon yang berbeda, ternyata tidak bisa dianggap sama umur maturitasnya. Maka konsep pengukuran umur obligasi yang sesuai dengan hal itu disebut dengan durasi yang diperkenankan oleh Frederick Marculey, yang mana
Ini dapat dilihat pada diagram gambar 9.3 yang menggambarkan pola aliran kas pada obligasi yang kuponnya 16% dibayar setiap 6 bulan dan jatuh tempo pada 5 tahun. Dari grafik tersebut dapat menunjukkan adanya pola aliran kas untuk obligasi yang kuponnya 16%, jatuh tempo 5 tahun lagi. Sehingga terlihat bahwa obligasi tersebut akan memberikan aliran kas 80 per 6 bulan atau 160 per tahunnya. Kecuali untuk waktu jatuh tempo akan diterima pelunasan obligasi yakni 1.000 ditambah dengan penerimaan bunga yaitu 80, sehingga pada jatuh tempo investor akan menerima 1.080. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Laurensius Stephen Ronald. Pada Roy, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada Tian. Untuk materi selanjutnya itu strategi investasi obligasi. Yang pertama yaitu pengelolaan portofolio obligasi. Ada 3. Yang pertama yaitu pemahaman mengenai pasar obligasi, struktur tingkat bunga, dan struktur risiko tingkat bunga. Untuk pemahaman mengenai faktor obligasi adalah pasar obligasi umumnya akan merujuk menurun bila kondisi ekonomi cenderung menurun. Dalam pertumbuhan ekonomi yang lambat, tingkat bunga akan cenderung turun dan harga obligasi akan naik. Pasar obligasi lebih mengutamakan ketika kondisi ekonomi sedang turun karena pasar obligasi tidak menyukai adanya peninggalan inflasi yang dapat memberikan dampak negatif terhadap nilai real dari pendapatan tetap yang diperoleh dari obligasi. Next. Struktur tingkat bunga. Dalam struktur tingkat bunga terdapat 3 teori. Untuk itu, struktur tingkat bunga adalah hubungan antara waktu jatuh tempo dengan yield untuk suatu kategori obligasi terhadap obligasi tertentu pada waktu tertentu. Yang pertama yaitu teori harapan, yang merupakan prediktor yang tidak bias terhadap spot rate di masa depan. Yang kedua teori preferensi likuiditas. Teori preferensi likuiditas adalah tingkat bunga akan mencerminkan jumlah tingkat bunga sekarang dan tingkat bunga jangka pendek yang diharapkan ditambah dengan premi likuiditas atau risiko. Yang ketiga, teori preferensi habitat. Investor mempunyai preferensi terhadap sektor mortalitas habitat tertentu dan mereka akan beralih ke mortalitas lain jika terdapat imbalannya memadai. Next. Struktur risiko tingkat bunga. Struktur risiko tingkat bunga dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu yang pertama perbedaan kualitas, yang kedua perbedaan dalam bentuk call provision, yang ketiga perbedaan tingkat bunga yang diberikan, dan yang keempat perbedaan kemudahan yang diperdagangkan. Next. Strategi pengelolaan obligasi. Untuk strategi pengelolaan obligasi ada 3, yaitu yang pertama strategi pengelolaan pasif. Strategi pasif didasari penelitian bahwa pasar dalam kondisi yang efisien sehingga harga-harga sekuritas di pasar sudah ditentukan secara tepat sesuai dengan nilai karakteristiknya. Return dan resiko yang dihasilkan lebih kecil dibandingkan dengan strategi aktif. Yang kedua itu strategi imunisasi. Investor melindungi portofolio terhadap risiko tingkat bunga dengan saling memindahkan pengaruh dan
komponen resiko tingkat bunga, yaitu resiko harga, resiko domestasi, dan resiko kombinasi strategi pasif dan aktif. Yang ketiga yaitu adalah strategi pengelolaan aktif. Pada strategi ini, data yang diperlukan belum diketahui dengan pasti karena sifatnya yang masih estimasi. Baiklah, sekian dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurhaliza. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai penilaian saham, di mana untuk menentukan agar keputusan investasinya ini tepat atau menghasilkan suatu keputusan atau masukan return yang diharapkan, maka perlu melakukan penilaian terlebih dahulu, di mana penilaian ini dilakukan terhadap saham-saham yang akan dipilih oleh investor. Nah, pada penilaian saham terdapat 3 jenis nilai. Yang pertama itu nilai buku. Nah, nilai buku ini sendiri yaitu nilai yang dihitung berdasarkan pembukuan perusahaan yang menerbitkan saham, sedangkan nilai pasar merupakan nilai saham di pasar yang ditunjukkan oleh harga saham tersebut di pasar. Nah, kemudian untuk nilai intrinsik ini sendiri merupakan nilai saham yang sebenarnya atau seharusnya terjadi meskipun dinyatakan dalam perlembar saham. Nah, nilai tersebut akan ditambah dengan nilai nominal umumnya yang dimana tidak sama besarnya. Nah, jika nilai pasar suatu saham ini jauh lebih tinggi dari nilai intrinsiknya, maka saham tersebut tergolong mahal atau overvalue. Kemudian investor tersebut tentunya akan menjual saham tersebut. Nah, sedangkan sebaliknya jika nilai pasar saham itu di bawah nilai intrinsik, maka saham tersebut tergolong murah yang berarti under value. Nah, tentunya investor ini akan membeli saham tersebut. Nah, kemudian pada penilaian saham ini ada penentuan nilai saham dengan nilai sekarang dihitung dengan pendekatan nilai sekarang, yaitu dengan rumusnya di mana rumusnya itu FO sama dengan jumlah nilai CVT dibagi dengan buka kurung 1 ditambah K1 tutup KT sama tutup kurung pangkat T untuk nilai T sama dengan 1 yaitu sampai dengan N. Nah, next. Kemudian ada penentuan nilai saham dengan beberapa model, yang dimana model pertama yaitu model diskonto dividen. Nah, model ini yaitu untuk menentukan estimasi harga saham dengan mendiskontokan semua aliran dividen yang akan diterima di masa datang, di mana rumusnya itu dapat dihitung dengan P0 sama dengan jumlah nilai DT dibagi dengan buka kurung 1 ditambah K tutup kurung pangkat T untuk nilai T sama dengan 1 sampai dengan tak terhingga. Nah, di mana P0 ini merupakan nilai intrinsik dengan modal diskonto dividen, kemudian jumlah nilai DT tersebut merupakan dividen yang diterima di masa akan datang, dan K merupakan tingkat return yang disyaratkan. Kemudian untuk modal selanjutnya itu modal pertumbuhan nol, di mana rumusnya itu P0 sama dengan D0 dibagi dengan K. Di mana D0 ini merupakan dividen yang akan diterima dalam jumlah konstan sistem periode pembayaran dividen hingga masa yang akan datang. Kemudian K tersebut merupakan tingkat return yang disyaratkan investor. Nah, selanjutnya itu ada modal pertumbuhan konstan, di mana model ini merupakan penentuan nilai saham jika dividen yang akan dibayarkan tersebut mengalami pertumbuhan secara
secara pertumbuhan tersebut selama waktu tak terbatas. Nah, di mana untuk rumusnya itu sendiri P0 sama dengan G1 dibagi dengan K dikurang G. Kemudian terdapat rumus model pertumbuhan tidak konstan atau ganda, di mana model ini merupakan penentu nilai saham jika dividennya akan dibayarkan mengalami pertumbuhan secara tidak konstan. Dengan rumusnya yaitu P0 sama dengan jumlah D0 buka kurung 1 ditambah G1 tutup kurung pangkat T dibagi dengan 1 buka kurung 1 ditambah K tutup kurung pangkat T ditambah DN buka kurung I1 ditambah G C tutup kurung dibagi dengan K dikurang GC dikali 1 dibagi buka kurung 1 ditambah K tutup kurung N. Nah, untuk nilai T sama dengan 1 sampai dengan N. Kemudian menentukan ada modal selanjutnya itu menentukan return yang disyaratkan, di mana rumusnya itu sama dengan K sama dengan tingkat return bebas risiko ditambah premi risiko. Nah, menentukan return yang disyarat ini digunakan sebagai tingkat diskonto dalam model diskonto dividen yang merupakan tingkat return minimal yang diharapkan investor sebagai kompetensi atas risiko untuk bersedia berinvestasi. Yang selanjutnya itu adalah menentukan tingkat pertumbuhan, di mana untuk menggunakan model pertumbuhan ini, tingkat pertumbuhan dividen, dia harus diperkirakan. Yakni tingkat pertumbuhan di masa mendatang tidaklah selalu mudah diprediksi. Untuk menentukan tingkat pertumbuhan tersebut dapat dengan tingkat pertumbuhan berkelanjutan sama dengan ROE dikali dengan retention ration. Kemudian tingkat pertumbuhan berkelanjutan sama dengan ROE dikali buka kurung 1 dikurang payout rasio. Kemudian selanjutnya next. Nah, untuk penerapan model diskonto dividen ini sendiri, di mana penerapan model diskonto dividen ini terdapat penerapan modal pertumbuhan. Nah, model diskonto dividen ini diperluas dengan mempertimbangkan pertumbuhan dividen. Untuk analisis harus dilakukan terlebih dahulu untuk mengestimasikan tingkat pertumbuhan tersebut dengan penerapan model diskonto dividen dan penerapan model ini dengan menggunakan rumus pertumbuhan nol sebagai berikut, berupa rumusnya yaitu P0 sama dengan D0 dibagi dengan K. Nah, untuk contohnya itu sendiri, di mana di sini saya mengambil contoh soal jawaban 11.7. Penerapan model pertumbuhan konstan, yakni soalnya pada soal jawaban 10.5 PT Indofood Sukses Makmur Tbk dihitung mempunyai tingkat pertumbuhan berkelanjutan adalah 8,28%, yang dimana pada tahun 2003 Indofood Sukses Makmur membayar dividen yaitu sebesar Rp28 per lembar saham. Kemudian jika tingkat return yang disyaratkan investor adalah 14%, maka berapakah nilai saham Indofood Sukses Makmur berdasarkan model pertumbuhan konstan? Nah, untuk jawabannya itu sendiri, yakni dengan menggunakan model pertumbuhan konstan, nilai saham Indofood Sukses Makmur adalah P0 sama dengan Rp 28 rupiah, kemudian buka kurung 1 ditambah 0,0828 tutup kurung dibagi dengan buka kurung 0,14 dikurang dengan 0,0828 tutup kurung. Nah, hasil dari perjumlahan ini yaitu sebesar
Rp530,28. Nah, sedangkan di akhir tahun 2003 harga pasar saham tersebut berjumlah Rp800. Nah, berdasarkan model pertumbuhan konstan ini, maka saham ini dikatakan overvalue karena nilai saham pada pasar di akhir tahun 2003 jauh lebih besar daripada sebelumnya, atau pada saat kita hitung yaitu sebesar Rp530,28. Nah, maka tentunya saham ini akan dikatakan dengan saham overvalue. Baiklah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadia Lailatul. Kepada Nadia, saya persilakan. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Nurhaliza yang sudah menjelaskan materi sebelumnya. Baiklah, saat ini saya akan melanjutkan materi saya, yakni mengenai price earning ratio atau PER. Nah, di mana selain pendekatan yang dikatakan oleh Nurhaliza tadi, yakni nilai sekarang atau dalam model diskonto dividen, nah dalam metode penilaian saham itu berdasarkan analisis fundamental, itu dikenal juga dengan pendekatan lain atau biasa disebut dengan pendekatan price earning ratio atau PER. Nah, untuk pendekatan ini itu merupakan pendekatan yang lebih populer di kalangan para analisis saham dan juga para praktisi. Nah, dalam pendekatan ini pun, investor itu akan menghitung berapa kali atau multiplier nilai earning dari suatu saham yang tercermin dalam harga suatu saham. Nah, dengan kata lain, PER ini menggambarkan rasio atau perbandingan antara harga saham dan juga earning dari perusahaan. Nah, price earning ratio yang tinggi ini pun mengidentifikasikan bahwasanya investor mengharapkan pertumbuhan laba bersih yang tinggi dari perusahaan itu sendiri. Nah, tinggi rendahnya price earning ratio ini itu ditentukan dengan membandingkannya dengan price earning ratio dari saham lain ataupun dari sektor atau pasar yang sesuai untuk dijadikan bahan perbandingan. Nah, saat ini itu nilai PER ini untuk perusahaan itu terdapat nilai PER yang ideal, yakni dimulai dari 20 sampai dengan 25 kali lipat dari penghasilan. Di mana sebagai contohnya, rata-rata dari nilai perusahaan PER dari suatu perusahaan yang bergerak di bidang sektor rumah tangga itu sebesar 24. Kemudian terdapat perusahaan yang lainnya itu yang bergerak di bidang yang sama itu memiliki PER sebesar 17. Nah, dari kedua perusahaan tadi, di perusahaan kedua itu dikategorikan mempunyai PER yang rendah karena yang tadi saya jelaskan bahwasanya di bawah 20, sedangkan di perusahaan yang pertama itu memiliki 24, nilai PER-nya 24, maka dikategorikan memiliki PER yang lebih tinggi. Nah, untuk rumus untuk menghitung PER itu sendiri itu dengan membagi harga saham perusahaan itu terhadap earning per lembar saham. Nah, secara matematis itu teman-teman bisa lihat rumus untuk menghitung PER itu adalah PER sama dengan harga saham dibagi dengan earning per lembar saham. Nah, di sini saya akan menjelaskan contoh sedikit, di mana misalnya itu harga saham dari suatu perusahaan, misalnya saham M, itu harganya 12.000 per lembar sahamnya. Kemudian di tahun ini, itu perusahaan memperoleh earning sebesar 800 juta rupiah, di mana jumlah saham yang beredar pada saat ini itu sebesar 850.000 lembar saham. Nah, bagaimana cara untuk menghitung PER ini tadi sesuai dengan rumus yang sudah tertera, bahwa yang pertama kita akan menghitung terlebih dahulu earning dari per lembar saham, di mana untuk menghitung earning per lembar saham ini rumusnya yaitu earning perusahaan dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Nah, karena di sini di soal tadi itu diketahui bahwasanya earning perusahaan itu sebesar 800 juta, kemudian jumlah saham yang beredar tadi yakni 850.000 lembar saham, maka tinggal kita bagikan antara 800 juta dibagi dengan 850.000, maka dapatlah hasilnya sebesar 941 rupiah per lembar saham. Nah, jadi nilai dari earning saham dari M ini sebesar 941. Nah, karena di sini
masih kita menghitung earning-nya, maka kita akan menghitung PER-nya tadi, di mana rumusnya tadi harga saham dibagi earning per lembar saham. Untuk harga saham sebelumnya itu sebesar 12.000, kemudian dibagi dengan earning yang sudah kita hitung tadi sebesar 941. Maka hasilnya yakni 12,7 atau bisa kita bulatkan menjadi 13. Nah, selanjutnya, selain PER ini terdapat pendekatan atau penilaian saham lainnya. Maaf sebelumnya di sini selain PER tadi itu ada beberapa variabel atau faktor multiplier earning, di mana yang pertama di sini terdapat rasio pembayaran dividen, yang kedua yaitu tingkat return yang disyaratkan investor dari saham bersangkutan, yang ketiga yaitu tingkat pertumbuhan dividen yang diharapkan dari saham tersebut. Nah, untuk selanjutnya yakni pendekatan penilaian saham lainnya. Selain pendekatan yang telah dijelaskan, di sini terdapat 3 pendekatan lainnya yang juga dipakai oleh investor untuk menentukan nilai dari suatu saham tersebut. Nah, di mana yang pertama itu terdapat rasio harga atau nilai buku. Nah, hubungan antara harga saham, harga pasar saham dan juga nilai buku per lembar saham itu bisa dipakai sebagai pendekatan alternatif lainnya untuk menentukan nilai dari suatu saham. Karena apa? Karena secara teoritis nilai pasar suatu saham itu haruslah mencerminkan nilai bukunya. Di mana dalam penelitian Rosenberg dan kawan-kawan pada tahun 1985 menemukan bahwa saham-saham yang memiliki rasio harga atau nilai buku yang rendah itu akan menghasilkan return yang secara signifikan lebih tinggi dibandingkan saham-saham yang memiliki rasio harga atau nilai buku yang tinggi. Karena dengan demikian dari penelitian Rosenberg dan kawan-kawan ini, mereka merekomendasikan untuk membeli saham yang mempunyai rasio harga atau nilai buku yang rendah jika investor tersebut mengharapkan tingkat return yang lebih besar pada tingkat risiko tertentu. Yang kedua yaitu ada rasio harga atau aliran kas, di mana pendekatan dari rasio harga ini itu pada dasarnya merupakan pelengkap bagi pendekatan PER atau price earning ratio tadi yang telah kita bahas. Nah, di pendekatan ini mendasarkan diri pada aliran kas perusahaan, di mana bukannya earning perusahaan, tetapi berdasarkan aliran kas dari suatu perusahaan tersebut. Nah, hal ini dikarenakan aliran kas perusahaan itu lebih relevan dibandingkan dengan data earning menurut laporan secara akuntansi. Dan yang ketiga itu ada Economic Value Added atau EVA, biasa disingkat dengan EVA. EVA ini merupakan salah satu pendekatan yang lebih baru dari penilaian saham, di mana EVA itu sendiri merupakan ukuran dari keberhasilan manajemen perusahaan itu dalam meningkatkan nilai tambah atau value added bagi perusahaan itu sendiri. Nah, kita asumsikan bahwa jika kinerja dari manajemen baik atau dari perusahaan itu efektif, bisa dilihat dari besarnya nilai tambah yang diberikan oleh perusahaan, maka itu akan mencerminkan terjadi peningkatan pada harga saham perusahaan. Nah, EVA ini juga dihitung dengan mengurangkan keuntungan operasi perusahaan dengan biaya modal perusahaan, baik itu biaya utang atau cost of debt maupun biaya modal sendiri atau cost of equity. Nah, jika perbedaan dari EVA ini memiliki nilai positif, maka itu berarti ada nilai tambah yang diberikan untuk perusahaan, dan ini biasanya akan direspon dengan meningkatnya nilai tambah atau harga saham dari perusahaan itu sendiri. Dan sebaliknya, ketika EVA itu bernilai negatif, maka perusahaan itu mengalami penurunan kinerja, yang biasanya itu akan direspon dengan penurunan harga dari suatu saham tersebut. Nah, secara otomatis matematis, maksud saya, rumus untuk menghitung EVA atau Economic Value Added ini bisa dituliskan sebagai EVA sama dengan laba bersih operasi setelah dikurangi pajak dikurang besarnya biaya modal operasi dalam rupiah setelah dikurangi pajak. Nah, selanjutnya yakni strategi portofolio saham.
Nah, dalam strategi portofolio saham ini ada beberapa strategi yang dilakukan oleh seorang investor, di mana terdiri dari strategi aktif dan juga strategi pasif. Nah, apa sih strategi pasif? Yang pertama, strategi pasif ini bisa diartikan sebagai tindakan seorang investor dalam membentuk portofolio saham yang merupakan replikasi dari kinerja indeks pasar. Nah, strategi yang sering dipakai dari strategi pasif ini terdiri dari strategi beli dan simpan, dan juga yang kedua strategi mengikuti indeks. Nah, strategi beli dan simpan ini merupakan dalam strategi ini investor itu membeli sejumlah saham dan tetap memegangnya, alias atau bisa dikatakan dengan disimpan. Ketika setelah dibeli, maka investor tersebut akan menyimpan saham tadi gitu loh. Jadi itu merupakan salah satu strategi dalam portofolio saham, yakni strategi beli dan simpan. Kemudian dari strategi ini itu dilakukan agar investor itu tidak atau dapat mengurangi biaya transaksi dan juga biaya tambahan lainnya yang terlalu tinggi. Makanya ketika investor itu setelah membeli saham tersebut, maka akan disimpannya terlebih dahulu untuk meminimalisir adanya biaya transaksi atau biaya tambahan lainnya yang mungkin terjadi ketika membeli saham tersebut. Dan yang kedua, itu ada strategi mengikuti indeks, di mana strategi mengikuti indeks ini dalam prakteknya itu bisa digambarkan sebagai pembelian instrumen reksadana atau dana pensiun oleh investor. Seperti yang kita tahu, reksadana itu merupakan suatu instrumen yang banyak digunakan oleh para investor yang ingin atau menghindari resiko. Nah, dengan membeli instrumen reksadana, investor itu berharap bahwa kinerja investasinya pada kumpulan saham-saham dalam instrumen reksadana itu sudah merupakan duplikasi dari kinerja indeks pasar. Nah, dengan kata lain, dari adanya strategi ini, investor itu berharap akan memperoleh return yang sebanding dengan return pasar. Baiklah, saya lanjutkan. Yang kedua itu strategi aktif, di mana tujuan dari adanya strategi aktif ini adalah untuk mencapai return portofolio saham yang melebihi return portofolio saham yang diperoleh melalui strategi pasif. Nah, dari penerapan strategi aktif ini, para investor itu biasanya memakai strategi aktif dalam beberapa kategori. Yang pertama itu pemilihan saham, di mana strategi ini merupakan strategi yang paling banyak digunakan dan paling rasional. Mengapa? Karena dalam hal ini investor itu secara aktif melakukan analisis dan juga pemilihan saham-saham terbaik, yaitu saham yang memberikan hubungan tingkat risiko yang terbaik dibandingkan alternatif lainnya. Kemudian pemilihan tersebut dilakukan dengan berdasarkan pada analisis fundamental guna mengetahui prospek saham tersebut di masa yang akan datang. Nah, dalam memilih saham-saham terbaik tersebut atau superior, investor itu bisa melakukan analisis secara individual ataupun dengan memanfaatkan jasa konsultasi dari analisis saham. Nah, yang kedua yaitu rotasi sektor, di mana strategi ini biasanya dilakukan oleh investor yang berinvestasi pada saham-saham di dalam negeri saja, di mana dalam hal ini investor itu bisa melakukannya dengan dua cara, di mana yang pertama itu melakukan investasi pada saham-saham perusahaan yang bergerak pada sektor tertentu untuk mengantisipasi perubahan siklus ekonomi di kemudian hari, dan yang kedua yaitu melakukan modifikasi atau perubahan terhadap bobot portofolio saham-saham pada sektor industri yang berbeda-beda untuk mengantisipasi perubahan siklis ekonomi, pertumbuhan, dan juga nilai dari saham perusahaan tersebut. Nah, dalam strategi rotasi sektor ini, itu investor biasanya membeli saham pada sektor atau industri tertentu yang diperkirakan akan mengalami peningkatan nilai melebihi return pasarnya. Nah, dalam hal ini, investor juga melakukan tindakan antisipasi terhadap kemungkinan peningkatan harga-harga saham pada sektor industri tertentu akibat dampak dari siklus ekonomi tadi. Nah, yang terakhir itu strategi momentum harga, di mana ide dasar dari strategi ini adalah adanya kenyataan bahwa pada waktu tertentu itu harga pasar saham itu akan
memproyeksikan pergerakan earning maupun pertumbuhan perusahaan. Nah, dalam strategi ini pun investor akan mencari momentum atau waktu yang tepat untuk pada saat perubahan harga yang terjadi jika yang bisa memberikan keuntungan terhadap atau bagi investor itu sendiri melalui tindakan menjual atau membeli saham. Nah, berbagai bentuk teknik untuk mencari momentum yang tepat itu dalam portofolio saham itu bisa dilakukan. Salah satu contohnya yakni dengan membuat peta atau chart pergerakan harga saham selama beberapa waktu untuk meramalkan apa yang terjadi pada harga saham tersebut di kemudian hari. Nah, jika harga saham tadi diperkirakan akan meningkat, maka investor akan meningkatkan bobot portofolionya pada investasi portofolio saham. Nah, baiklah, untuk materi yang saya jelaskan cukup itu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada Nadia yang sudah melanjutkan materi. Selanjutnya kami akan membahas soal terkait dengan obligasi dan saham. Untuk penjelasan pertamanya akan dijelaskan oleh Dian Sati. Kepada Dian, dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan mengerjakan pertanyaan pada bab 8 untuk pertanyaan 814 halaman 271. Nah, untuk pertanyaan di sini merupakan pertanyaan yang terkait dengan soal obligasi. Sebuah obligasi yang memiliki kupon 12% dengan pembayaran setiap 6 bulan callable dalam 5 tahun. Call price adalah $1.120. Jika obligasi tersebut dijual sekarang pada harga $1.110, berapakah yield to call obligasi tersebut? Nah, untuk jawabannya, untuk menghitung yield to call YTC obligasi, kita perlu menentukan tingkat diskonto yang menghasilkan nilai sekarang dari pembayaran bunga dan nilai nominal pada tanggal pemanggilan sama dengan harga obligasi yang dijual sekarang dan harga pemanggilan jika obligasi dipanggil lebih awal. Kemudian kita dapat menggunakan tingkat diskonto ini untuk menghitung yield to call. Dalam kasus ini, obligasi memiliki kupon 12% yang dibayar setiap 6 bulan. Callable dalam 5 tahun dan call price adalah $1.120. Jika obligasi dijual sekarang pada harga $1.110, kita dapat menghitung yield to obligasi dengan mengikuti langkah berikut. Hitung nilai sekarang dari semua pembayaran bunga dan nilai nominal pada tanggal pemanggilan menggunakan tingkat diskonto yang sama dengan yield to call, yaitu R. Jika obligasi tidak dipanggil, nilai obligasi pada tanggal pemanggilan adalah $1.000 nilai nominal. Namun, jika obligasi dipanggil, nilai obligasi pada tanggal pemanggilan adalah $1.120 atau yang biasa disebut dengan call price. Selanjutnya itu menentukan tingkat diskonto R yang menghasilkan nilai sekarang dari semua pembayaran bunga dan nilai pembayaran pada tanggal pemanggilan sama dengan harga obligasi yang dijual sekarang dan harga pemanggilan jika obligasi dipanggil lebih awal. Baiklah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan pada Wulida. Pada Wulida, saya persilakan. Baiklah, terima kasih Dian. Untuk selanjutnya yaitu kita akan menghitung yield to call-nya menggunakan tingkat diskonto yang telah ditemukan. Untuk menghitung nilai sekarang dari semua pembayaran bunga dan nilai nominal pada tanggal pemanggilan tersebut, kita dapat menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu PV sama dengan dalam kurung C bagi 2 dikali buka kurung kurawal 1 dikurang dalam kurung 1 tambah R bagi 2 pangkat dalam kurung minus 2N tutup kurung kurawal dibagi dengan dalam kurung R bagi 2 ditambah dalam kurung N bagi buka kurung lagi 1 tambah R bagi 2 tutup kurung pangkat 2N tutup kurung, di mana C ini adalah pembayaran bunga, lalu N tersebut adalah nilai nominal, R-nya tingkat diskonto per 6 bulan, dan N adalah jumlah periode pembayaran bunga hingga tanggal pemanggilan.
Dalam kasus ini, C-nya yaitu 0,12 dikali $1.000 dibagi 2, sehingga hasilnya $60, yaitu karena bunga dibayar setiap 6 bulan. Untuk N-nya $1.000 nilai nominal, R adalah tingkat diskonto per 6 bulan yang akan dicari, dan N yaitu 5 dikali 2 dengan hasil 10 karena ada 10 periode pembayaran bunga dalam 5 tahun. Nah, jika obligasinya dipanggil pada tanggal pemanggilan, nilai obligasi akan menjadi $1.120, sehingga PV sama dengan dalam kurung $60 dibagi 2 dikalikan dengan buka kurung kurawal 1 dikurang dalam kurung 1 tambah R per 2 pangkat dalam kurung minus 2 kali 10 tutup kurung kurawal dibagi dengan dalam kurung R per 2 ditambah dalam kurung $1.000 dibagi dalam kurung 1 tambah R per 2 pangkat 20. Yang dimana ini jika tidak dipanggil. Dan jika dipanggil yaitu PV sama dengan dalam kurung $60 dibagi 2 dikali buka kurung kurawal 1 dikurang dalam kurung 1 tambah R bagi 2 pangkat minus 2 kali 5 tutup kurung kurawal yang akan dibagi dengan dalam kurung R bagi 2 ditambah dalam kurung $1.120 dibagi dalam kurung 1 tambah R bagi 2 pangkat 10. Yang mana selanjutnya kita perlu mencari tingkat diskonto R yang menghasilkan nilai sekarang dari semua pembayaran bunga dan nilai nominal pada tanggal pemanggilan sama dengan harga obligasi yang dijual sekarang dan harga pemanggilan jika obligasi ini dipanggil lebih awal, yaitu sebesar $1.110. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadia. Pada Nadia, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada Wulida. Di sini saya akan melanjutkan pertanyaan selanjutnya mengenai strategi investasi obligasi di bab 10, pertanyaan 10-19 halaman 303, di mana pertanyaannya di sini, YTM untuk obligasi dengan periode 7 tahun adalah 9%, sedangkan YTM untuk obligasi 10 tahun adalah 10,5%. Maka tentukan forward rate untuk obligasi 3 tahun pada tahun ke-8. Nah, untuk jawabannya, ketika menghitung format forward rate, kita terlebih dahulu itu menentukan nilai YTM-nya, di mana untuk masing-masing obligasi dengan periode 3 tahun, 7 tahun, dan juga 10 tahun, di mana kita dapat menggunakan rumus PV sama dengan FV dibagi buka kurung 1 ditambah R tutup kurung pangkat N, di mana PV adalah nilai sekarang dari obligasi, sedangkan FV adalah nilai nominal atau nilai kupon dari obligasi pada saat jatuh tempo, dan R adalah tingkat bunga, dan N itu sendiri adalah jangka waktu atau periode dari obligasi. Nah, untuk obligasi 7 tahun, tadi dijelaskan di soal bahwa YTM-nya sebesar 9%. Nah, maka kita menghitung nilai PV-nya itu menggunakan rumus PV sama dengan FV dibagi 1 dibagi buka kurung 1 ditambah R tutup kurung pangkat N, di mana PV sama dengan FV dibagi buka kurung 1 ditambah 0,09 dari 9% tadi itu jadi 0,09 pangkat 7 karena periodenya 7 tahun jadi pangkat 7, dan untuk obligasi 10 tahun dengan YTM-nya 10,5%, kita dapat menghitung PV-nya menggunakan rumus yang sama, di mana PV sama dengan FV bagi buka kurung 1 tambah R pangkat tutup kurung pangkat N, di mana PV sama dengan FV dibagi 1 ditambah 0,105 itu 10,5% dijadikan desimalnya jadi 0,105 tutup kurung pangkat 10 karena periodenya 10 tahun. Jadi kita asumsikan bahwa nilai FV itu dari kedua obligasi itu adalah sama, karena keduanya itu memiliki periode yang sama. Nah, dengan demikian kita dapat menyelesaikan nilai PV-nya untuk kedua obligasi tersebut. Nah, sekarang kita dapat menggunakan nilai PV untuk menghitung
forward rate untuk obligasi 3 tahun pada tahun ke-8. Nah, forward rate itu sendiri adalah tingkat bunga yang diharapkan pada masa depan yang ditentukan oleh perbedaan tingkat bunga dari dua periode yang berbeda. Nah, itu saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Laurentius. Kepada Laurentius, disilakan. Baiklah, selanjutnya itu forward rate dapat dihitung menggunakan rumus, yaitu buka kurung 1 ditambah F buka kurung pangkat N sama dengan buka kurung 1 ditambah R RI buka kurung pangkat M per buka kurung 1 ditambah R2 tutup kurung pangkat 1, di mana F adalah forward rate, R1 adalah tingkat bunga pada periode pertama, R2 adalah tingkat bunga pada periode kedua, N adalah selisih antara periode kedua dan periode pertama, M adalah selisih antara periode kedua dan periode ketiga, dan 1 adalah selisih antara periode pertama dan periode ketiga. Dalam hal ini, periode pertama adalah periode 3 tahun, periode kedua adalah periode 7 tahun, dan periode ketiga adalah periode 10 tahun. Selisih antara periode kedua dan periode pertama adalah 4 tahun, selisih antara periode kedua dan periode ketiga adalah 3 tahun, dan selisih antara periode pertama dan periode ketiga adalah 7 tahun. Dengan menggunakan nilai PV dari obligasi 7 tahun dan obligasi 10 tahun, kita dapat menghitung tingkat bunga forward sebagai berikut. Buka kurung 1 ditambah V buka kurung tutup kurung pangkat 4 sama dengan buka kurung 1 ditambah 0,09 tutup kurung pangkat 7 per buka kurung 1 ditambah 0,105 tutup kurung pangkat 3. Sekarang kita dapat menyelesaikan untuk F. F sama dengan buka kurung 1 ditambah 0,09 buka kurung pangkat 7 per buka kurung 1 ditambah 0,105 tutup kurung pangkat 3 tutup kurung pangkat buka kurung 1 per 4 tutup kurung kurang 1. F sama dengan 0,0767 atau 7,67%. Jika forward rate untuk obligasi 3 tahun pada tahun ke-8 adalah sebesar 7,67%. Selanjutnya bab 3 pertanyaan 11 halaman 328. Pertanyaannya yaitu, seorang investor mempertimbangkan untuk membeli saham PT Pasifik. Saat ini harga saham tersebut adalah Rp5.000. Dari data laporan keuangan, investor bisa melihat bahwa earning PT Pasifik sebesar 500 juta. Jumlah saham beredar diketahui sebesar 100.000 lembar saham. Hitunglah berapa besarnya earning per lembar saham EPS saham tersebut. B, berapa per saham tersebut. C, apa arti angka per yang Anda hitung tersebut. Jawaban A, earning per lembar saham atau EPS dapat dihitung dengan membagi earning perusahaan dengan jumlah saham yang beredar, yaitu EPS sama dengan earning. Kasus ini, EPS sama dengan 500 juta per 100.000 lembar saham. EPS sama dengan 5.000. EPS sama dengan 500 juta per 100.000 lembar saham. EPS sama dengan 5.000. Jadi EPS saham PT Pasifik adalah 5.000 lembar saham, 5.000 per lembar saham. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurhaliza. Baiklah, di sini saya akan menampilkan penjelasan dari Roy, di mana tadi Roy sudah mendapatkan hasil dari EPS-nya, yaitu sebesar 5.000, dan di sini saya akan menghitung price to earning ratio-nya, yang dapat dihitung dengan membagi harga pasar saham dengan earning per lembar saham, yang di mana harga pasar sahamnya itu sebesar 5.000, dan untuk EPS-nya tadi sudah kita dapat sebesar 5.000. Maka per-nya itu 5.000 dibagi 5.000, hasilnya itu 1. Jadi per saham
PT Pasifik adalah 1. Kemudian selanjutnya kita akan menunjukkan angka par yang telah dihitung menunjukkan berapa kali investor membayar harga saham per lembarnya dibandingkan dengan earning per lembar sahamnya. Nah, dalam kasus ini, per 1 ini menunjukkan bahwa harga saham PT Pasifik yakni sebesar 5.000 per lembar saham sama dengan earning per lembar sahamnya yaitu sebesar 5.000 juga. Nah, hal ini menunjukkan bahwa PT Pasifik diperdagangkan dengan harga yang sebanding dengan pendapatan pada harga saham PT Pasifik ini termasuk golongan yang murah. Nah, selanjutnya itu masuk ke bab 11, pertanyaan 11, 11 strip 24 halaman 30, di mana pertanyaannya ini PT Kantar memiliki tingkat return yang disyaratkan sebesar 16% dan dividennya sekarang adalah $3 per saham. Jika harga saham sekarang adalah $55 maka kita akan hitung tingkat pertumbuhan dividen PT Kantar. Dividen ini dapat menggunakan model penilaian saham Gordon yang didasarkan pada asumsi bahwa harga saham sama dengan nilai sekarang dari pembayaran dividen masa depan. Nah, model Gordon ini dinyatakan sebagai berikut. P0 sama dengan D1 dibagi buka kurung R dikurang G tutup kurung, di mana P ini merupakan harga saham saat ini dan D1 ini adalah dividen tahun depan dan R merupakan tingkat pengembalian yang disyaratkan. Kemudian G adalah tingkat pertumbuhan dividen. Maka dalam hal ini kita sudah diberi informasi bahwa R itu sebesar 16% pada soal, kemudian P0 itu sebesar $55 dan D1 itu sebesar $3. Nah, maka dari itu kita dapat menyelesaikan perhitungan untuk dana. P0 sama dengan D1 dibagi buka kurung R dikurang G tutup kurung. Maka P ini besar $55 sama dengan $3 dibagi dengan buka kurung 0,16 dikurang G tutup kurung. Maka $55 ini dikali dengan buka kurung 0,16 dikurang G tutup kurung sama dengan $3. Kemudian didapat hasil 8,8 dikurang 55G sama dengan yaitu $3. Kemudian min 55G itu sama dengan $3 dikurang dengan $8,8. Kemudian yaitu min 5 ini didapat hasil min $5,8 yang dimana $5,8 ini dihasilkan dari $3 dikurang $8,8. Kemudian hasil G ini sama dengan 0,1055 atau 10,55. Jadi untuk tingkat pertumbuhan dividen PT Kantar itu sebesar 10,55%. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, itu saja penjelasan dari materi tentang obligasi dan saham, serta dengan contoh soalnya. Baiklah, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.